Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai fitur dari Cordova, ya. Ini salah satu contoh saja fiturnya. Kalau mau lihat detailnya bisa dilihat di website Cordova-nya. Cordova. Ya, apa sih Cordova? Di sini bisa dilihat di documentation-nya apa saja yang bisa, plugin-plugin yang bisa kalian gunakan. Di sini ada battery status, ada kamera, device, dialog, file, geolocation, media. Nah, media di sini bisa berupa audio, bisa berupa video, ya. Nah, kemudian screen orientation juga bisa ditentukan dan sebagainya. Nah, ini bisa dieksplor sendiri nanti. Contohnya bagian kamera ini, tinggal cek di bagian bawah ini ada contoh codingnya. Ya, untuk yang ya, ini ada beberapa contoh, select an image and return thumbnails. Ya, pilih image, nanti dikeluarkan thumbnailnya. Nah, ini contoh codingnya. Nah, ini ada beberapa contoh coding yang dia berikan. Ini select file dari picture library yang udah ada gitu. Nah, seperti ini. Dan sebagainya. Ini juga take picture dan return thumbnails. Jadi ambil gambar, kemudian tampilkan thumbnailnya. Nah, ini seperti ini caranya. Jadi itu bisa kalian cek sendiri. Yang akan saya bahas di sini mengenai media. Ini merekam audio ya ataupun video. Dalam hal ini saya merekam audio, saya contohkan. Ya, jadi di sini akan kita tambahkan di pertemuan ini di bagian user itu akan ada rekam pengucapan. Nanti ada button mulai merekam pengucapan, diklik baru dia keluar apa namanya recorder aplikasi recorder yang ada di handphone Android kalian masing-masing gitu. Ini nggak bisa jalan online di web, dia nggak bisa jalan karena dia akan mengakses aplikasi recorder di HP Android masing-masing gitu. Oke, bagaimana caranya? Pertama ini saya langsung saja ya tampilkan di sini. Di bagian user saya cuma menambah sedikit ini. Tambah unggah audio, rekam pengucapan. Kemudian di sini ada button ID-nya, record Cordova. Ini ketika button itu diklik, maka apa yang akan terjadi? Nah, itu akan kita atur nanti berdasarkan ID ini. Nah, ini ada kata-katanya mulai merekam pengucapan di buttonnya. Kemudian setelah itu nanti akan ada ID recording info. Nah, untuk sementara ini kosong, nggak ada isinya. Tapi setelah nanti berhasil merekam, nanti recording info ini akan kita tampilkan tulisannya, statusnya, apakah rekaman berhasil atau gagal, seperti itu. Nah, jadi ini cara pertama, simple, tinggal tambahkan HTML seperti ini, panel biasa. Nah, kemudian langkah kedua, record Cordova ini harus kita perkenalkan. Itu kita perkenalkan di bagian application. Nah, di bagian application ini kemarin kita sudah ada login ya. Kita login di sini. Nah, di sini pengecekan login maksud saya. Kemudian di sini document.get element by ID record Cordova. Nah, itu yang ID tadi. Record Cordova itu dia dibindkan istilahnya. Add event listener. Di add event listener ketika diklik button itu maka apa yang dipanggil. Nah, ini sebenarnya ini ada global utils. Nah, kemarin kita membahas ada yang util globals ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan singkatannya global utils. Nah, global utils adalah singkatan dari util globals ini. Nah, kemarin kita lihat di store itu bisa dipanggil menjadi pertemuan.util.global seperti ini. Nah, sebenarnya ini pertemuan util globals itu bisa disingkat dengan alternate class name-nya global utils. Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, jadi caranya ketika diklik
maka dipanggil global utils dot start record Cordova. Ini tanpa buka dan tutup kurung. Ini artinya sebenarnya dia memanggil fungsi yang ada di dalam global utils. Nah, apa fungsi yang ada di global utils itu? Kita lihat di sini. Nah, dia ada start record Cordova. Nah, ini fungsinya. Nah, fungsinya apa yang dilakukan di sini? Nah, di sini dia langsung memanggil library ya, fungsi dari Cordova-nya, navigator.device.capture audio. Nah, karena di sini kita meng-capture audio bukan video gitu. Nah, kemudian ini ada inputnya, bukan input callback-nya setelah selesai, capture success, dan capture error. Nah, dan ini ada option kalau perlu, ya. Kita beri limit 1 audio saja yang direkam. Nah, di sini capture success dan error ini maksudnya ketika kita berhasil mengcapture video, maka fungsi ini akan audio ya, maka fungsi ini akan dipanggil. Nah, fungsinya di mana? Dia ada di sini. Nah, ketika kita gagal ada error, maka fungsi yang capture error akan dipanggil, yaitu di sini. Nah, sederhana seperti itu. Nah, ketika dia sukses, ya, yang dilakukan apa? Di sini kita ada file, media files yang bisa kita gunakan. Ini informasi dari media yang sudah berhasil di record, ya. Di sini kita bisa cek name-nya media files yang ke zero.name karena kita hanya ada satu, kita bikin limitnya audionya. Nah, kalau kita rekam beberapa, itu bisa jadi kita ngambil media file 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian file URL-nya juga bisa didapatkan di sini. Ini URL yang langsung ada di handphone kita. Type-nya apa bisa dilihat di sini. Size-nya juga bisa dilihat. Nah, jadi bisa kita tentukan kalau size-nya terlalu panjang, maka kita bisa bikin rekaman Anda terlalu panjang. Silakan coba lagi, seperti itu. Nah, pesan ini kita sampaikan pada recording info. Recording info tadi ada di mana? Ada di user, di sini. Nah, di sini akan kita tampilkan nanti pesan rekaman Anda terlalu panjang. Atau kalau size yang mencukupi sesuai dengan batas yang kita tentukan, itu bisa kita buat di recording info menyimpan rekaman suara, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau error apa yang terjadi? Di sini kalau error kita buat di sini document get element message text content. Ini kalau misalnya ada message ya bagian error tertentu, atau kalau mau kita bikin ini pun bisa juga, ya. Ya biar di satu tempat saja biar nggak bingung ya. Langsung di sini saja. Di sini kita lihat, misalnya bisa kita buat dokumen get element recording info juga, ada error code-nya apa. Nah, itu bisa kita berikan. Ya, seperti itu. Ini error code. Oke, sampai situ saja misalnya gitu. Jadi akan memberikan error code-nya ke situ. Ya, kalau error yang kita tidak ketahui. Kalau di sini kan kita tahu karena ukuran. Tapi di sini kalau ada error yang lain, seperti try and catch, ya itu kita akan lihat di sini apa errornya, bisa kita debug. Ya, kemudian tentu nanti akan kita perlu simpan ke database kalau perlu. Nah, itu nanti akan ada di pertemuan berikutnya. Nah, untuk di sini sekarang yang penting kita bisa sukses merekam suara itu saja. Ya, kemudian bagaimana cara mencobanya? Karena kita tidak bisa mencoba di sini, karena di sini dia tidak bisa mengakses device Android kalian masing-masing. Jadi caranya tentu harus di generate yang native application-nya, ya, dengan cara yang biasa. Itu kalian build, ya. Sencha app build native, ya. Sesudah di build semua, baru itu dibuka menggunakan Android Studio, ya.
Dibuka menggunakan Android Studio. Di bagian Android Manifest, ya, ini tentu yang kalian buka di bagian yang apanya ya, bagian Sencha Workstation, contoh pertemuan Cordova platform Android. Nah, bagian itu yang dibuka, yang di open di Android Studio-nya. Nah, di sini di bagian Android Manifest itu perlu kalian tambahkan record audio, record video. Ini tambahnya dua-duanya. Jadi nanti ke depan bisa merecord untuk yang video juga kalau perlu gitu. Nah, kemudian kita juga perlu write external storage karena kita mau ngirim ke database nantinya, bukan ke database, ke server maksud saya, dalam bentuk file. Kemudian nanti bisa juga kita kalau mau membaca kembali data dari file dari server gitu. Nah, itu bisa kita tambah read external storage. Nah, ini yang biasa akan kalian perlukan nanti dalam membuat aplikasi. Ya, setelah itu ya tinggal di-run-kan, cuman nggak bisa di-run-kan di emulator. Ya, karena kelemahan emulator, dia tidak ada perekam suaranya, tidak ada aplikasi perekam suara. Jadi ketika klik ini pun seperti tidak terjadi apa-apa, karena di sini pun akan ada errornya nanti, capture-nya nggak ada yang diambilnya gitu. Nah, itu errornya yang terjadi kalau kalian run-kan di sini. Jadi silakan kalian gunakan handphone masing-masing, ya. Cukup dicucukkan, koneksikan HP kalian, Android kalian ke USB. Kemudian nanti bisa kalian cek sendirilah bagaimana cara menambah di sini. Ya, biasanya langsung keluar di sini. Running device-nya apa gitu, handphone kalian. Kalau belum pernah kalian melakukan sama sekali, ya ada proses instalasi yang perlu kalian lakukan, setting-settingnya yang perlu kalian cek sendiri di YouTube atau di Google ya. Oke, demikian sampai di sini saja dulu untuk pertemuan kali ini. Ini kita sampai merekam audio. Untuk mengambil gambar dan sebagainya bisa kalian lihat di Cordova tadi. Ini hanya salah satu contoh yang saya berikan. Prosesnya seperti itu. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.